Mungkin di telinga kita masih asing dengan istilah water torrent, tapi kita tak asing mendengar istilah tandon air. Nah, kali ini saya mau mengajak kalian semua ke sebuah bangunan pasar modern yang terbengkalai. Di lokasi itu terdapat sebuah water torrent atau menara air, yang kini bisa disebut sebagai tandon air. Di zaman kolonial Belanda banyak dibangun water torrent, tak terkecuali di wilayah Kabupaten Mojokerto, yang kala itu mencakup wilayah Jombang. Di wilayah ini banyak dijumpai water torrent, seperti di perempatan Jalan Empu Nala, bekas Pasar Brangkal, pertigaan Mojotrisno, hingga Monumen Wringin Contong di Kabupaten Jombang. Berdasarkan data surat kabar The Indis Kouran, pembangunan menara air itu dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Belanda, Burgerlijke Overbeheerwerken, sejak 24 Agustus 1928. Fungsi menara air ini sebagai wadah penampungan air dari sumber besar di wilayah pegunungan yang kemungkinan dialirkan ke tandon. Air itu sebagai cadangan kebutuhan sanitasi masyarakat, untuk kebutuhan rumah tangga, dan bisa juga industri. Wajar saja karena saat itu mungkin belum ada pompa air listrik. Lantas bagaimana kondisinya sekarang? Ayo kita tengok sama-sama ke lokasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Belusukan. Hari ini teman-teman sekalian saya ajak ke sebuah kawasan di Mojokerto ya, seperti itu. Nah, ini sungai yang kalau teman-teman dari Surabaya ke Jombang Madiun pasti lewat jalan raya ini teman-teman. Dan ini sungainya, di sini ada sungainya, Sungai Brangkal namanya. Nah, itu di sebelah sana itu teman-teman ada sebuah pasar yang dulu ramai ya. Awal-awal tahun 2000 itu masih buka ya, masih berfungsi. Tapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi dan terbengkalai. Nah, ini menurut warga sih serem teman-teman ya. Nah, tapi kita nggak mikir seremnya atau gimana. Coba kita cek ke sana sama-sama teman-teman. Oke teman-teman, kalau ke sana itu ke Surabaya ya, ke Surabaya. Kalau ini jembatan Brangkal, ke sana ke arah Trowulan, ke arah Jombang ya, ke sana teman-teman. Nah, ini Sungai Brangkal yang terkenal mudah banjir itu teman-teman, meluap itu. Ini cukup dalam teman-teman di sini sungainya. Nah, ini teman-teman ada sebuah pasar yang terbengkalai teman-teman ya. Itu pasar dulu teman-teman. Ada berapa lokal bangunan nanti kita cek. Dan di sana ada sebuah tandon yang kemungkinan dulu dibangun oleh Belanda ya di sana. Tapi sayangnya di sana sudah ada benderanya partai ya. Tapi nggak masalah lah, karena pemilu sudah lewat teman-teman. Kita sambil jalan kaki teman-teman, kita cek. Ini saya pakai masker bukan karena apa guys, karena memang di sini tuh buang sampah sembarangannya masih berserakan ya. Jadi baunya menyengat teman-teman. Baunya menyengat. Nah, ini teman-teman kayak begini kondisi sampahnya. Dari di sana sungai, ini pasar teman-teman. Ini pasar ya, pasar kuno zaman dahulu. Mungkin dibangun era tahun 70-an gitu ya, kira-kira ya. Saya juga kurang tahu, nanti kita cari tahu sama-sama teman-teman. Kita coba masuk ke sana.
Nah, itu teman-teman tandon yang saya bicarakan tadi. Tapi kita ulas nanti ya tandonnya ya. Kita akan jalan-jalan dulu masuk. Nah, ini teman-teman. Ini adalah bekas sebuah stand ya di pasar, atau bisa jadi ini kamar mandi ya, kamar mandi umum di pasar konten. Nah, ini juga sebuah stand ya di sini. Jadi kalau atapnya itu ada 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Ada 3 atap ya di sini. Dan ini dulunya banyak sekali teman-teman pedagang di sini, ramai ya. Ramai. Menurut warga sih di sini itu mayoritas Mojokerto sebelah barat atau sebelah selatan itu ke pasarnya ke sini teman-teman. Atau alternatifnya sekarang itu pasarnya sudah dipindah ya sebelah sana. Dan juga bisa ke wilayah Mojagung. Itu pasarnya besar. Oke teman-teman, kita masuk sama-sama ke pasarnya kayak bagaimana. Oh, ini sudah ditumbuhi rumput-rumput kayak begini. Ini kalau gini harus hati-hati ya teman-teman, karena kita juga mewaspadai binatang buasnya ya di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa kita saksikan sama-sama. Ini terbengkalai banget ini teman-teman di sini. Nah, itu atapnya sudah jebol ya. Itu ventilasi sebenarnya teman-teman ya, ventilasi. Jadi tumpang tindih kayak begini antara atap yang atas sama yang bawah. Jadi angin bisa masuk. Kita sama-sama ke sana teman-teman. Nah, ini bekasnya stand ya, stand dari pedagang ya teman-teman, stand pedagang. Ini yang stand, ini yang tengah ya, gedung yang tengah ya teman-teman ya. Loh, ini kayak begini teman-teman. Ini di dekat jalan raya tapi hawanya itu gimana ya teman-teman? Kayak singup gitu ya di sini. Kayak singup. Ini sudah dipenuhi sampah kayak begitu teman-teman. Entah ini dimanfaatkan warga sini ya kayaknya untuk membuang sampah sembarangan. Terbengkalai teman-teman. Jadi teman-teman bisa saya gambarkan ya sedikit ya, karena dulu itu saya juga tahu kondisi pasar ini ya waktu masih berfungsi atau masih aktif ya teman-teman. Jadi di sini itu dulu pintu masuknya teman-teman. Ini pintu masuk ke pasar di sini. Oh, ini sampahnya kayak begini teman-teman. Ini masuk pasar teman-teman di sini. Nah, ini masuk pasar ya. Terus kemudian di sini itu orang lalu lalang di sini teman-teman. Ini kan jalan ya teman-teman. Ini jalan. Jadi di sini tuh banyak sekali pedagang dulu teman-teman, berdesak-desakan di kawasan sini. Jadi sangat banyak ya di sini teman-teman. Pedagang dulu. Jadi teman-teman ya, begini ya bisa saya ceritakan. Di sini tuh dulu sangat ramai pedagang teman-teman, karena memang di sini tuh satu-satunya pasar ya di daerah sini dulu. Ya, kalau orang sini mau ke pasar itu pasti ke sini. Nah, karena dulu itu menjadi
lalu lalang manusia teman-teman di sini, menjadi pusat interaksi, pusat perdagangan segala macam di sini, dan kemudian ditinggalkan. Jadi di sini itu auranya ya teman-teman masih kental dengan nuansa pasar teman-teman. Jadi sekarang itu kalau sepi kayak begini tuh sepertinya kayak kurang pantas gitu ya, sepi. Dan ini nggak dirobohkan guys, belum dirobohkan ya, masih dibiarkan kayak begini. Ini kalau malam gimana ini ya teman-teman rasanya kalau malam ya, sepi kayak begini. Teman-teman coba kita ke satunya ya, yang paling utara. Nanti kita selesainya ke paling selatan. Ini di tengah ini. Nah ini teman-teman tandon yang saya ceritakan tadi. Ya mungkin ini fungsinya dulu untuk menampung air ya, menampung air untuk kebutuhan warga sini, warga di sekitar pasar sini, ya kemungkinan dulu seperti itu. Kalau lihat dari pondasinya ini mungkin bisa jadi setelah Belanda ya, atau pas waktu zaman Belanda ya. Karena di sini tuh banyak kayak begini guys, ya kayak begini. Di Mojokerto itu di Pemandian Sekarsari itu ada. Terus kemudian di sini ada satu ya. Terus dekat Koramil Mojo Agung itu ada teman-teman. Tandon air kayak begini ada. Nanti bisa cek ya sama-sama ya, atau pokoknya dicek lah ya di Google gitu ya. Tandon air kayak begini. Kita ke sana teman-teman. Ini guys, kita cek sama-sama ke sana. Ke bangunan yang paling utara ya. Jadi di sini tuh nuansanya nuansa masih peradaban Belandanya masih terasa ya teman-teman di sini. Karena itu juga ada rumah Belanda ini kayaknya. Kalau lihat motifnya ya rumah Belanda sampai ke sana teman-teman. Masih banyak kayak begitu ya di wilayah ini. Kita ke sana teman-teman. Loh ini sampahnya kayak begini. Nah itu juga ada bekas stand di pasar ya itu ya. Entah itu kayaknya sepertinya kamar mandi atau apa ya di sana ya. Tapi semaknya kayak begini teman-teman. Ini kalau ke sana juga rawan ada binatang buasnya. Wah ini lebih gelap lagi teman-teman di sini daripada yang sana ya. Sana masih ada ventilasinya. Kalau sini full gelap ini, pol ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa saja yang menunggu tempat ini, saya mohon permisi. Tuh, gitu teman-teman. Ini yang paling utara ya teman-teman, atau gedung yang ketiga ya, pasar ya. Lah ini suasananya di sini tuh meskipun terbuka kayak begini teman-teman, tapi anget. Bayangkan ini sudah jam 5 sore ya, setengah 5 ya ini ya, setengah 5, tapi panas teman-teman di sini. Nggak tahu apa teman-teman. Saya juga heran. Loh, ini pastinya dulu tempat pedagang ini teman-teman di sini. Tempat pedagang. Nah di sini tuh teman-teman warga itu mengkait-kaitkan dengan misteri ya. Pasar terbengkalai, entah itu ada gondrowunya atau dijaga oleh ular berukuran besar kayak begitu ya. Ya itu silakan teman-teman pendapat kalian. Tapi saya ini dulu pernah mengunjungi pasar ini teman-teman. Tahun 2002, 2003 itu pernah ke sini teman-teman. Ya di sini. Di sini ada penjual rotan ya. Kemudian di sana ada penjual kain, macam-macam ya. Kalau di sana itu di bawah tandon itu ada penjual nasi jagung di sini, teman-teman. Jadi silakan kalau teman-teman mengkait-kaitkannya dengan mistik
monggo, nggak apa-apa. Tapi saya berpendapat lain ya. Bukannya saya nggak percaya teman-teman, saya tetap percaya, tapi saya di sini nggak bahas tentang itu ya. Oke teman-teman, kita mendekat ke tandonnya. Oh asli ini Belanda teman-teman, positif Belanda ini ya. Ini kenapa saya bilang Belanda, karena di sini ada angka tahun ya, angka tahun. Lah di sini dulu teman-teman ada yang jual nasi jagungnya di sini. Sandaran ini teman-teman, namanya siapa saya lupa ya, orang berangkal sini dulu, perempuan, Mbah. Nah ini teman-teman ada angka tahun. Coba kita zoom ya. Itu angkanya nyebut 1929. Berarti ini tandon cukup lama teman-teman di sini. Sangat lama ini. Berarti kemungkinan dulu sebelum pasar dibangun beton kayak begini ya, full semen, itu dulu mungkin di sini pasar tradisional teman-teman. Jadi keberadaan tandon ini sudah lebih dulu daripada pasar. Atau pasarnya itu dulu pasar tradisional ya di sini ya. Pasar tradisional. Oke teman-teman, kita cek ke dalam. Kita agak mendekat ya ke sana. Ini batu teman-teman untuk pangkal tandonnya ya, atau bagian bawahnya ya. Pangkalnya ini dari batu teman-teman, batu andesit. Dan ini kayak begini teman-teman. Ini atasnya kayak bagaimana ya? Nah ini tahunnya teman-teman, ini tahunnya kayak begini ya. Ini di sini. Ini sudah puluhan tahun nggak ditempati teman-teman, ini teman-teman kayak begini. Kita lihat atasnya ya. Ini kondisinya sudah kayak begini teman-teman ya. Jadi memang cuma ada angka tahun. Terus ini bangunan lama gitu aja ya. Terus di sini tuh ada sebuah ruang kayak begini yang terbengkalai ya, kayak begitu teman-teman. Dan juga di sini ada bekas lubang ini teman-teman. Bekas lubang. Tapi tangganya ini masih ada loh teman-teman, tangganya. Jadi secara kasat mata ya, ini tangga ini itu atau tandon ini itu nggak rusak teman. Masih utuh ya, masih utuh dan masih bisa difungsikan ya. Tapi ya memang sekarang itu banyak pompa air ya, jadi nggak dipakai. Oke teman-teman, jadi memang ya tahun-tahun waktu penjajahan, waktu tahun 1940-an itu di kawasan Berangkal ini memang kawasan yang sangat strategis teman-teman, karena ini itu merupakan daerah selatan wilayah Mojokerto ya, atau daerah barat sorry. Ini tuh menghubungkan antara Mojokerto dan Kabupaten Jombang di sini teman-teman. Makanya di sini itu perekonomian atau urbanisasi masyarakatnya itu cukup tinggi. Masyarakat urban dari desa-desa itu banyak yang ke wilayah Berangkal ya, atau Kedung Ngaling ini ya teman-teman, untuk menjadi warga sini ya, itu bermukim di sini dulu. Nah di sini tuh tandon ini yang bikin saya unik teman-teman, karena mestinya ada tulisan angka, itu mestinya angka dibangunnya atau selesai dibangunnya 1929, berarti sebelum merdeka ya teman-teman, kayak begitu. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda tahu atau mengetahui tentang sejarahnya pasar Berangkal atau pasar Kedung Ngaling ini ya, silakan komen di bawah yang lengkap, dan juga mulai dibangun tahun berapa segala macam bisa. Sekian dulu dari saya, tetap semangat berpuasa, jangan lupa tetap sehat selalu. Thank you.